Teu aya suarana. Nggak ada suara, Pak. Tes, tes, tes. Tes diterima. Suara ayam dan tadi. Tes 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 suaranya kok belum muncul ya teman-teman ya. Lagi kita nunggu ini piye iki ya. Dulu lah, kita tunggu. Tes, tes, tes. Halo, suara saya ada nggak? Halo, halo, halo. Ada suaranya. Oh, Wah, Mas harus pakai handphone ya. Mantap ini. Baru kedengaran Bang Abdul. Aduh, ternyata baru kedengeran suara saya. Ini suara saya pakai handphone ini soalnya. Kabel keinjek kali Bang Abdul. Kabel keinjek. Aduh, kayaknya kayaknya mikir injak nih kayaknya mikir nih. Pantesan saya dari tadi ngomong nggak ada suaranya berarti ya. Gak ada. Astagfirullah. Oke, kita lanjut ya. Ini saya ulang lagi nih berarti kata-kata saya nih. Nah, untuk pertemuan hari ini
kita akan belajar bersama-sama cara membuat artikel bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia yang pastinya yang sedang trending topik ya. Nah, lalu yang kedua cara membuat atas header. Nah, kalau untuk atas header itu preferensi masing-masing, boleh diisi boleh tidak. Atas header itu berlaku kalau misalkan kita ingin membuat website kita semakin proper aja sih sebenarnya. Nah, kalau untuk artikel barulah hasilnya bisa lebih bagus seperti itu. Di mana nanti di artikel tersebut kita bisa men-SEO-kan atau meninspeksi atau menggesekan artikel yang sudah kita bikin. Kenapa saran saya ada bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia? Karena bahasa Inggris itu untuk trafficnya lebih banyak. Jadi saya sarankan adalah beberapa menggunakan bahasa Inggris. Untuk keywordnya nanti kita belajar bareng-bareng ya, bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia di dalam sebuah artikel. Oke, saya lanjut. Seperti biasa, kita buka yang namanya admin panel kita. Seperti ini tampilannya ya. Kalau sudah, cari yang namanya artikel nih di artikel. Ini ya artikel ya. Wah, malek ya. Input artikel. Kalau untuk artikel, boleh dikasih gambar, boleh enggak. Kalau saya biasanya enggak, cuma hanya artikelnya aja. Tetapi judulnya itu keyword nanti. Jadi artikel itu judulnya kita taruh keyword. Nah, ini judul keyword. Judul artikel nanti kita taruh keyword. Nah, kalau untuk gambar bebas, boleh diisi, boleh enggak. Kalau saya biasanya enggak. Nah, isi kontennya ini adalah deskripsi sebuah artikel yang sedang trending topik. Di mana kita bisa melihatnya banyak kok, ada di detik.com, ada di ACTP, ada di Trans7 dan juga lain-lainnya. Macam-macam kalau untuk artikel. Kalau misalkan bingung, kita minta tolong aja sama namanya ChatGPT. Saya minta waktu 3 menit ya, mau ngambil air. Tenggorokan saya sedikit kering. Sebentar ya Bapak Ibu semuanya. Oke, maaf sedikit terpotong sedikit. Saya habis ngambil air. Coba kita tanya ke ChatGPT. Apakah ChatGPT tahu artikel yang sedang trending topik? Coba buatkan saya 3 artikel di Indonesia yang sedang trending topik.
Satu, peringatan BMKG, gelombang tinggi dan angin kencang di laut. Dua, apa nih? Dua, Expeng mulai produksi lokal. Tiga, festival UFO. Wah, di Jogja ada UFO ya. Oke, kita pakai aja ini tiga-tiganya ya. Caranya, seperti biasa, sebenarnya ini nggak ada cara, cuma tinggal copy paste aja. Ini kita copy. Ini adalah keywordnya nih ya. Peringatan BMKG, gelombang tinggi dan angin kencang di laut. Ini kita copy. Kita taruh di settingan atau di artikel WSP. Nah, untuk judul kita taruh nih judul. Dan jangan sampai ada titik dua. Kenapa jangan sampai ada titik dua? Agar nanti kalau kita inspeksi muncul di halaman Google artikel kita yang kalau diklik artikel kita akan langsung masuk ke halaman website kita seperti itu. Jadi titik duanya dihapus. Peringatan BMKG. Gelombang tinggi dan angin kencang di laut. Nah, seperti itu. Kalau untuk isinya ya ini aja tinggal kita copy. BMKG telah mengeluarkan peringatan. Nah, ini kita copy sampai sini. Copy. Paste. Submit. Oke, artikel yang pertama sudah saya bikin. Lalu kita lihat hasilnya. Ada di beranda website kita, di artikel. Nah, ini ya. Peringatan BMKG, gelombang tinggi dan angin kencang di laut. Kita buka. Nah, ini artikel. Balik lagi. Artikel boleh diisi menggunakan gambar, boleh tidak. Cuman, jikalau Bapak Ibu ingin lebih terlihat profesional atau proper websitenya, dikasih aja gambar. Tetapi jangan lupa ya, untuk gambarnya tetap sama ukurannya, 400 kali 400. Kenapa 400 kali 400? Yang udah saya sering berulang kali sampaikan, agar website kita itu tidak lambat saat dibuka oleh orang. Seperti itu. Ini ya, sudah muncul nih artikel saya tuh, artikel. Lalu saya mau menambahkan lagi artikel yang kedua. Expeng mulai produksi. Apa nih Expeng? Kita taruh judulnya. Lalu untuk deskripsinya kita taruh aja. Perusahaan ini sampai sini. Paste. Submit. Lalu yang ketiga, Festival UFO. Jangan lupa, kalau untuk judul artikel jangan sampai ada titik koma, strip, dan juga lain-lainnya. Jangan ada simbol. Cukup hanya teks aja. Biar bisa kita SEO-kan. Artikel bahasa Indonesia udah. Lalu kita akan mencari artikel dalam bahasa Inggris. Kita minta tolong aja. Buatkan saya 3 artikel yang sedang trending topik di seluruh dunia. Apa nih?
Mengapa bang tulisan di share screen ngeblur? Emang ngeblur ya? Mohon izin mau jembatan siap. Cara bikin ukuran gambar 400 kali 400 dari screenshot. Caranya gimana Mas Abdul Mubarok? Saudara aku yang kemarin kita ketemu di kantor TTK Titian. Oh siap Pak Sarjo. Nah, caranya kita menggunakan Irfan View. Nah ini sebenarnya saya kalau untuk di Zoom ini nggak tahu ya, boleh nggak nge-share Irfan View ya? Mungkin nanti ada satu sesi. Sebenarnya ini teknik atau bisa dibilang itu, misalkan kita punya gambar, 10 gambar. Nah, kan kalau kita satu persatu kita kecilkan atau kita buat ukuran yang 400 kali 400 kan bingung cara gimana. Nah, itu ada yang namanya itu tools Irfan View atau aplikasi yang bernama Irfan View. Di mana di aplikasi atau tools tersebut kita bisa membuat atau mengganti ukuran gambar, lalu mengganti format gambar, dan juga kita bisa mengecilkan file gambar tersebut. Itu ada nama tools atau aplikasi di Google atau di Mozilla, pokoknya di internet, namanya Irfan View. Nah, mungkin nanti kita akan juga belajar cara menggunakan Irfan View ya. Jadi cara menggunakan Irfan View itu ada caranya. Nanti mungkin gini aja di hari Senin. Hari Senin kita belajar langsung 2, BPP dan juga Irfan View. Di mana kalau misalkan Bapak Ibu lebih pengen cepet kerjanya untuk masalah gambar, masalah nama gambar, masalah ukuran gambar, masalah size file gambar, itu bisa menggunakan tools atau aplikasi yang namanya Irfan View. Ini saya jelaskan dulu ya. Saya langsung praktekin. Tapi ini secara singkat tanpa saya download, namanya Irfan View. Nah, diketik aja di Google atau di Mozilla yang bernama Irfan View. Nah, ini dia ya Irfan View ya. Nah, untuk cara menggunakannya itu butuh waktu lumayan lama. Nanti kita akan belajar bareng-bareng ya di hari Senin insya Allah. Kalau ada simbol daripada nih. Kalau ada simbol atau icon susah indeks ya. Iya susah Pak. Usahakan kalau untuk nama judul, nama keyword, dan juga pokoknya yang berkandung atau berkaitan dengan yang namanya Google Search Console, diusahakan tidak usah menggunakan simbol ataupun icon. Spill bahasa Om. Bahasa apa nih Pak? Nah, ini kan bahasa Indonesia. Jangan bahasa Indonesia, kita minta tolong ke bahasa Inggris. Karena kita butuh keyword Inggris. Nampaknya ngelek banget ini, Masya Allah. Cocok buat bis ID, Bang Abdul. Kenapa Pak? Untuk yang WSP yang bis ID cocok nggak ini pakai bahasa Inggris? Cocok. Bahasa Inggris itu tuh Cocok, ya? cocok berlaku mau ke bis ID, mau ke .com cocok, libas aja. Tapi jangan lupa keywordnya harus benar ya. Nih, simbol ini kita nggak boleh make. Titik 2 ini kita nggak boleh make. Nah, ini kan masih dibuat dalam bahasa Indonesia nih. Kita minta tolong aja ke ChatGPT buatkan ke dalam bahasa Inggris. Jadi nanti kalau sudah tahu step-stepnya dari cara memposting sampai akhir, barulah diusahakan setiap hari itu harus di maintenance atau dirawat website kita. Yang dimaksud dengan dirawat atau cara memaintenance website itu adalah yang pertama posting. Itu yang pertama. Yang kedua artikel, itu yang kedua. Ini rentetannya ya, rentetan cara menggunakan WSP. Yang pertama posting. Yang kedua artikel. Nah, kalau dua itu sudah, lalulah diinspeksi semuanya, maupun postingan atau artikelnya, dua-duanya harus diinspeksi. Nah, kalau sudah, ditunggu sampai hari kedua. Hari kedua tuh kita ngapain lagi, Mas? Hari kedua kita akan menambahkan atas konten untuk postingan kita tersebut. Atau kita akan menambahkan atas konten untuk postingan yang kemarin sudah kita buat.
cara membuat atas konten itu di pertemuan hari Kamis sudah saya jelaskan ya. Nanti untuk rekamannya insya Allah di hari ini ada. Nanti hari ini ada 3 rekaman yang dikirim oleh sales. Nah, di hari kedua kita akan membuat yang namanya atas konten dan menaruhnya di postingan kita. Kalau sudah diinspeksi juga atas kontennya. Nah, lalu ditunggu sampai hari besokannya. Berarti sudah hari ketiga. Hari ketiga adalah kita akan membuat BPP atau body per page, lalu kita inspeksi juga BPP-nya seperti itu. Jadi itu adalah salah satu teknik maintenance atau merawat website kita agar lebih banyak trafficnya. Jadi cara menggunakan WSP itu jujur sangat simpel. Kenapa simpel? Karena kita tinggal copy paste. Beda hal kalau misalkan kita menggunakan WordPress dan juga lain-lainnya itu sedikit sulit. Kenapa? Karena kalau di dalam WordPress itu lumayan riuh ya kalau misalkan Bapak Ibu semuanya belum paham. Nah, enaknya WSP itu fiturnya udah disediakan. Kita tinggal mengcopy teks-teksnya aja dari ChatGPT udah simple. Tetapi ada cara mainnya. Jadi tidak asal kita copy paste tidak, atau kita bikin semuanya dalam satu hari. Dalam satu hari nih kita bikin postingan, kita bikin artikel, kita bikin atas konten, kita bikin PPP, kita inspeksi semua. Jangan kayak gitu. Kalau semuanya kita lakukan seperti itu, hancur website kita. Hancur sih enggak sebenarnya, cuman sayang aja karena kan kita ingin menaikkan traffic website kita. Yang pastinya kalau kita ingin menaikkan traffic itu yang ada namanya step by stepnya. Tidak usah terlalu gegabah, tidak usah terlalu buru-buru ya Bapak Ibu semuanya. Jadi ini saya ulangi lagi sekali lagi, cara bermain WSP yang baik dan benar. Yang pertama, kita buat postingan dan artikel secara bersamaan boleh. 2 fitur yang ada di dalam WSP. 1 hari. Lalu kita tunggu sampai ke hari berikutnya. Hari kedua. Hari kedua adalah kita akan membuat atas konten, lalu kita masukkan ke dalam postingan yang saya sudah ajarkan di hari Kamis. Kalau sudah kita buat atas kontennya, kita inspeksi juga atas kontennya. Nah, terus ditunggu lagi sampai hari ketiga. Di hari ketiga kita itu ngapain? Di hari ketiga kita membuat namanya BPP atau body per page yang kita masukkan ke dalam postingan kita di hari pertama. Kalau sudah diinspeksi lagi. Nah, kalau sudah ditunggu sampai 4 sampai 5 hari, barulah nanti taruhlah kita tunggu sampai 5 hari. Di hari kelima kita ulang lagi metodenya sama dengan hari yang pertama, hari yang kedua, dan hari yang ketiga seperti itu. Nah, makanya saran saya, hari yang pertama kita bikin postingannya banyak. Kalau bisa 20, 30, sampai 50 yang sudah saya sampaikan di pertama kali pertemuan ya. Dan juga artikelnya banyak. Kalau sudah diinspeksi semuanya. Di hari kedua, kita tinggal membuat yang namanya atas konten, lalu kita masukkan ke dalam postingan kita. Bikinnya banyak juga. Kenapa? Karena kita bikin atas konten itu harus sesuai dengan postingan kita pastinya. Contohnya, postingan saya di hari pertama ada 10. Nah, berarti untuk atas kontennya saya harus bikin 10 juga. Biarin seluruh 10 postingan saya itu mendominasi, semakin naik lagi peringkatnya seperti itu. Nah, kalau sudah di hari kedua kita membuat atas konten, ditunggu lagi. Tapi jangan lupa tetap diinspeksi atas kontennya. Ditunggu sampai hari ketiga. Hari ketiga kita bikin yang namanya body per page, di mana body per page itu fungsinya untuk, kalau saya biasanya body per page itu untuk from order, di mana kalau from order diklik itu nanti bisa langsung masuk ke WhatsApp. Ibaratkan kalau kita menggunakan yang namanya iklan, nanti itu ada pilihan iklan, itu kalau iklannya diklik akan langsung masuk ke yang namanya from order. Nah, seperti itu sama. Nanti saya ajarkan skripnya seperti apa, penempatannya seperti apa, nanti saya ajarkan. Sebenarnya saya udah ada skripnya. Cuman cara penempatannya itu yang Bapak Ibu belum tahu. Nanti hari Senin kita belajar ya bareng-bareng. Nah, saya kembali sedikit. Kalau sudah di hari ketiga, kita membuat yang namanya BPP, jangan lupa kita masukkan linknya ke postingan kita. Jadi nanti satu postingan kita itu lebih proper. Di paling atas adalah atas konten. Di bawahnya adalah postingan kita. Dan di bawahnya lagi adalah BPP. Tapi jangan lupa, kalau sudah di hari ketiga, sesudah kita membuat yang namanya body per page atau BPP, sehabisnya kita langsung inspeksi juga BPP-nya. Karena kita masih memasukkan link postingan kita yang aslinya. Seperti itu. Biar website kita itu lebih kerawat, lebih termaintenance, dan juga
lebih bisa mendapatkan traffic yang banyak seperti itu. Maksudnya icon dan simbol di dalam, ya pada nih usahakan untuk keyword atau setiap teks yang ada di keyword, setiap teks yang ada di judul artikel itu jangan menggunakan yang namanya simbol ataupun icon, jangan. Jadi cukup hanya kata-kata aja. Nah ini contoh seperti ini ya. Ini kalau saya masukkan nih ikonnya, ikon koran, ini saya copy, lalu yang satu ini saya hapus, jadi ada ikon koran dan US sini semuanya saya taruh di artikel, nanti otomatis website kita itu susah naiknya. Kenapa? Karena si Google lebih senang merayapi keyword yang hanya teks aja. Dan si Google lebih senang merayapi yang hanya teks tanpa ada simbol ataupun icon tersebut. Nah, ini saya copy dulu ya, ini saya copy. Tadi saya belum masukin ke artikel nih. Input artikel. Wow, jaringannya nge-lag. Wah, ternyata Bapak Ibu semuanya banyak yang masih belum paham cara keseluruhan menggunakan OSP ya. Sampai Irfan View pun masih belum pada tahu ya. Jadi saya bingung nih. Nanti mungkin hari Senin, karena kan target saya kan minggu depan ya. Nah ini kan sudah hari Jumat nih. Minggu depan kita akan belajar bersama-sama cara membuat aduh kok ini sih. Nah, minggu depan saya akan mengajarkan cara bermain 1000 keyword. Dikarenakan Bapak Ibu semuanya masih ada yang belum tahu cara Irfan View. Nah, mungkin nanti 1000 keywordnya saya undur 1 hari. Mungkin Irfan View kita akan Irfan View 1000 keyword kita akan belajar bersama-sama di hari Selasa ya. Untuk hari Senin nanti kita akan yang pertama, ini untuk hari Senin nih, materi hari Senin. Kita akan belajar membuat BPP, di mana BPP itu adalah form order yang lebih bagus hasilnya, nanti kita praktekin bareng-bareng aja di hari Senin. Lalu yang kedua, kita akan belajar bersama-sama cara menggunakan suatu aplikasi atau tools yang bernama Irfan View. Irfan View fungsinya untuk apa? Untuk mengecilkan gambar, untuk mengganti file gambar, dan untuk meresize ukuran gambarnya tersebut. Kalau untuk kata seeder, sebenarnya preferensi masing-masing, boleh digunakan, boleh tidak. Kenapa? Kata seeder tidak berpengaruh ke dalam GSC. Kata seeder itu cuma berpengaruh kalau kita ingin merapikan website kita doang. Nah, ini bisa diperhatiin ya. Ini ada tanda koma nih ya. Tanda komanya dihapus. Nah, jangan sampai ada simbol ataupun icon di setiap judul artikel ataupun keyword yang kita punya, agar si Google lebih cepat merayapi atau memunculkan suatu keyword yang sudah kita bikin, seperti itu. Siapa? Selamat menunaikan sholat Jumat ya bagi yang menjalankannya. Ini saya juga mau bentar lagi mau siap-siap sholat Jumat nih ya. Kita selesaikan di artikel dulu ya. Di hari Senin kita belajar sampai zuhur ya Bapak Ibu semuanya ya. Jadi hari Senin mungkin hari yang sangat bagus. Kenapa? Karena di hari Selasa saya mau langsung belajar cara membuat yang namanya 1000 keyword. Nah, di hari Selasa kita akan belajar bersama-sama cara membuat yang namanya 1000 keyword atau teknik yang dinamakan dengan 1000 keyword. Jadinya di hari Senin saya mau zoom jam 9.30 atau jam 10 mulai, selesai jam 12 atau sampai zuhur. Kenapa? Biar di hari Senin pertemuan terakhir kita membuat fitur WSP ini sudah kita isi semuanya. Barulah nanti di hari Selasa sampai seterusnya kita belajar menggunakan teknik saya untuk 1000 keyword
Nanti hasilnya bisa dicoba aja, bagus banget. Karena 1000 keyword itu cukup satu postingan tanpa kita menaruh BPP, BPP dipakai. Jadi kalau sudah menggunakan teknik 1000 keyword, kita tidak perlu lagi menggunakan teknik atas konten, artikel tidak perlu lagi. Kenapa? Karena untuk 1000 keyword itu bersinkron sama yang nama BPP aja. Nanti saya akan ajarkan ya. Jadi kalau sudah kita menggunakan yang namanya teknik 1000 keyword, yang lain tidak perlu diisi. Kita hanya ngisi teknik 1000 keyword dan isi BPP aja. Kalau untuk BPP sama, tetap masih namanya from order. Jadi kan sekarang hari Jumat ya, karena waktu mepet. Jadi cuman artikel aja. Kalau untuk atas header ini preferensi masing-masing ya. Atas header itu tidak berpengaruh ke dalam GSC atau ke dalam inspeksi atau ke dalam SEO. Atas header itu berlaku hanya untuk membuat website kita semakin proper aja sebenarnya. Nah, ini artikel saya sudah jadi. Lalu gimanakah cara kita menginspeksi artikel tersebut? Ini kita buka artikelnya. Ini ya. Toxic plastic are killing us undergrad. Oh, ini semuanya bahasa Inggris. Saya nggak jago bahasa Inggris soalnya. Ini kita buka artikelnya. Lalu yang di atas ini, nah ini link artikel inilah yang kita copy nih. Ini kita copy, kita inspeksi seperti biasa. Nanti yang muncul di halaman Google adalah nama artikel kita ini tuh atau keyword artikel kita ini. Makanya saya sarankan untuk nama artikel atau judul artikel jangan ada simbol ataupun icon tersebut. Nah, nanti ini nih yang akan muncul di Google. Yang pastinya masih website kita dong. Nah, seperti ini nih. Ini kan belum saya inspeksi ya, jadi tidak akan muncul. Kita lihat alatnya berapa nih. Pasti juta-jutaan. Oh, kecil ini mah 55 ribu mah kecil. Nah, jadi nanti nama judul artikel inilah yang akan muncul di Google. Yang pastinya website kita pastinya nih. Nanti di sini tulisan karosel website saya dan di sini adalah keywordnya gitu. Jadi ini adalah salah satu teknik cara bermain atau membuat artikel dan diinspeksi ya pastinya biar website kita itu semakin banyak trafficnya. Yang sudah saya sampaikan tadi, cara bermain WSP itu hari pertama kita membuat postingan plus artikel. Lalu kita biarin aja, tapi jangan lupa diinspeksi untuk postingan dan juga artikelnya. Lalu ditunggu sampai hari kedua. Hari kedua adalah kita akan membuat atas konten untuk postingan kita tersebut ya. Kalau sudah diinspeksi juga atas kontennya. Kalau sudah kita tunggu di hari ketiga. Hari ketiga adalah kita akan membuat yang namanya BPP untuk postingan kita. Kalau sudah diinspeksi juga BPP-nya. Nah, seperti itu. Jadi itu rutin aja dilakukan. Insya Allah nanti bisa cepat mendatangkan traffic. Tetapi jangan lupa usahakan untuk postingannya lebih banyak daripada artikel. Kenapa? Karena kalau artikel kan gampang ya, cuma hanya teks saja, tidak perlu lain-lain. Contoh, postingan 50, artikel 30. Inspeksi semuanya dalam satu hari. Kalau sudah, ditunggu di hari berikutnya. Buat atas konten. Atas konten berarti otomatis 50. Kenapa? Karena postingan kita 50. Kalau sudah, inspeksi lagi atas kontennya. Kalau sudah diinspeksi, ditunggu sampai hari ketiga. Hari ketiga dibuat yang namanya BPP, body per page. Sama, disamakan dengan postingan kita. Postingan kita 50, berarti BPP kita juga 50 dong, biarin sinkron gitu. Kalau sudah dibuatkan 50-nya BPP-nya, barulah diinspeksi juga BPP-nya. Barulah dalam waktu, kalau kita postingan kita 50 satu hari, insya Allah itu dalam waktu 2 bulan atau 3 bulan atau paling cepat 1 bulan, itu sudah bisa mendatangkan traffic yang cepat untuk website kita, seperti itu. Jadi ini adalah salah satu teknik
cara bermain yang namanya artikel. Kalau untuk kata seeder, atas seeder ini preferensi masing-masing, boleh diisi boleh tidak. Sebenarnya fungsi atas seeder ini tuh cuman biar website kita semakin rapi aja. Ini ya atas seeder. Atas seeder soalnya cuma satu doang, nggak bisa dua, nggak bisa tiga, satu doang dia. Tapi bisa diedit, bisa. Dikarenakan ini saya sudah bikin, jadi tidak akan saya pakai tuh. Ini contoh ya, ini atas seeder tuh seperti ini. Ini ya, promosi produk jasa Indonesia, carousel.biz.id. Ini agar website kita semakin terlihat proper aja. Jadi tidak bisa di SEO-kan. Yang bisa di SEO-kan adalah postingan yang pertama. Yang kedua atas konten. Yang ketiga artikel. Yang keempat BPP. Nah, 4 aspek itulah yang harus kita rutinkan untuk lebih cepat mendatangkan traffic untuk website kita. Seperti itu. Zoom. Zoom. Gimana? Cair. Lunas. Terus lu gua timpang sini ntar dulu. Demi Allah. Terus. Tanda gue belum spesial pun. Hah? Spesial pun belum. Oh gitu dulu. Skalep. Waduh, Skalep juga ada ya. Aduh, saya juga bingung jadwalnya ya. Skalep hari Selasa mau nggak Bapak Ibu semuanya? Coba tulis di komentar. Berarti 1000 keyword saya undur sehari lagi ya. Jadi di hari Senin, baik kita sambil tanya jawab aja dikarenakan sudah mau Jumat. Kita di hari Senin kita akan belajar cara membuat BPP dan juga cara menggunakan yang namanya Irfan View. Tapi saya zoomnya sampai zuhur ya, karena kan waktunya lama tuh ya. Karena kalau untuk Irfan View nggak bisa sebentar. Nah, di hari Selasa kita akan belajar cara membuat landing page menggunakan Skalep. Nah, kalau untuk menggunakan Skalep itu bisa bisa 2 jam sampai 3 jam. Jadi sama di hari Selasa zoomnya sampai zuhur ya Bapak Ibu semuanya ya. Jadi nanti kita zoomnya bisa sampai zuhur nih hari Senin dan juga Selasa. Jadi kalau bosan mohon dimaafkan aja karena untuk menggunakan teknik Skalep itu butuh waktu. Mulai sama jam 9.30 atau jam 10, selesai sampai zuhur, pokoknya sampai azan zuhur kita udahan. Kalau untuk Irfan View bisa nanti sampai jam 12 kurang 10 bisa. Dia pastinya lama juga. Kenapa? Karena kita harus download dulu, harus kita install dulu. Terus juga nanti ada fitur-fitur yang kita gunakan di dalam namanya Irfan View seperti itu. Berarti nanti untuk 1000 keyword saya undur di hari Rabu ya Bapak Ibu semuanya. Jadi biar kita itu bisa semuanya. Kita bisa paham USP, kita paham Skalep juga. Nanti Skalep hasilnya bagus. Nanti kita praktekin aja bareng-bareng. Dari cara daftar Skalep sampai menggunakan Skalep. Nanti saya akan ajarkan. Skalep itu adalah fitur di mana kita membuat halaman landing persis sama kita menggunakan WordPress. Beda jauh kalau kita menggunakan WSP ya, kalau untuk landing page ya, seperti itu. Siapa Aston? Siapa Adam? Siapa Alim? Mas Abdul, inspeksi di GSC pada Juli yang sama berulang? Boleh, boleh Pak. Kalau untuk berulang kali, inspeksi boleh, mau 10 kali. Cuman inspeksi cukup 1 kali aja sebenarnya, nggak usah sampai 2 kali, 3 kali, nggak usah. Cuman kalau misalkan lupa, nggak apa-apa, di inspeksi ulang pun boleh sah-sah aja. Tidak berpengaruh ke dalam yang namanya keyword kita. Seperti itu Pak. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Dikarenakan ini sudah mau salat Jumat. Belum, selama. Bentar lagi. Selama. Saya juga mau siap-siap salat Jumat ya Bapak Ibu semuanya. Lama Pak, terus Pak. Sampai jam 11 Pak. Dia mau ngerokok gitu Pak. Nanti di hari Senin sama Selasa jangan bosan ya, karena kita hampir zuhur, sampai zuhur kita akan zoom ya. Dan saya usahakan di hari Selasa saya mulai jam 9 pagi dan juga di hari Selasa jam 9 pagi biar kita ngezoomnya sampai jam 12 siang. Ini masih saya usahakan mulai jam 9 sampai jam 12 ya, berarti kita ngezoom 3 jam 3 jam. Waduh, bosen juga ya. Bapak Ibunya bosen kan nih ngezoom 3 jam 3 jam? Takutnya nanti bosan lagi. Tergantung materi, Pak. Iya Pak Dani. Kenapa Pak? Tergantung materi. Materinya bagus-bagus kok. Oke, siap, aman.
Iya tuh Pak Dani, ini ada suaranya Mas Ihsan. Jadi nanti di hari Senin kita akan mulai jam 9 sampai jam 12. Begitupun dari Selasa jam 9 sampai jam 12. Kenapa? Karena di 2 hari itulah bagus juga materinya. Kenapa? Hari Senin adalah cara membuat BPP dan juga cara menggunakan yang namanya tools atau aplikasi bernama Irfan View. Itu di hari Senin. Lalu di hari Selasa adalah kita akan membuat halaman landing page menggunakan Scalab. Tapi harus digarisbawahi dulu ya Bapak Ibu semuanya ya. Kalau untuk Scalab, selama 2 kali membuat halaman landing page itu masih gratis. Kalau sudah lebih dari 2 kali itu bayar 50.000 satu bulan. Cara bayarnya nanti saya kasih tahu gimana. Cara bayarnya langsung aja nanti dibayar ke Scalab-nya. Jadi Scalab itu adalah aplikasi di mana dia mempersaingi WordPress. Tapi untuk Scalab itu masih seluruh Indo karena yang punya orang Indonesia. Beda hal kalau WordPress itu seluruh dunia seperti itu. Cuman untuk hasilnya 11-12 kayak WordPress. Jauh banget Pak Dani sampai ke Istiqlal. Baik, mungkin cukup ya Zoom pagi ini karena sudah mau Jumat. Mas Abdul, di artikel ada isi konten yang memuat ikon. Oh, nggak usah diisi Pak nih artikel. Nggak usah diisi Pak, nggak usah diisi, biarin aja. Jadi untuk artikel yang diisi adalah judul artikel dan deskripsi artikelnya aja. Yang lainnya tidak perlu diisi. Kalau untuk gambar, nih, oh iya sama-sama ngasih tahu sedikit ya. Kalau untuk gambar, di dalam artikel ini ditaruhnya di deskripsi ini ya, deskripsi sini ya, deskripsi sini, naruh gambarnya. Jangan di sini. Kalau di sini kegedean nanti ukuran gambarnya, di sini aja. Bisa apa? Hah? Mau biar Biar. Baik, mungkin cukup ya Zoom pagi ini. Semoga ilmu yang saya berikan sedikit bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Kalau saya ada salah kata, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Saya Abdullah Barok, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mandi Jumatan kita. Terima kasih Mas Abdul. Mantap.